Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Kak Diva. Nah, kali ini kita akan belajar tentang gerak lurus. Pertama-tama, adik-adik harus mengerti konsep jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh dalam gerak suatu benda. Sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda ketika melakukan aktivitas gerak. Contohnya bisa adik-adik lihat di gambar yang berikut ini. Nah, kalau misalkan seseorang berjalan dari A, lalu ke B, lalu ke C, maka jaraknya itu ya dari A ke B tambah C. Nah, sedangkan kalau perpindahan, seperti yang kita tahu perpindahan itu adalah perubahan posisi dari awal ke akhir. Nah, jadi langsung saja perpindahannya itu yaitu dari A ke C. Komponen lainnya yang ada pada gerak lurus adalah kelajuan. Rumus menghitung kelajuan adalah V sama dengan S per T. Sedangkan untuk rumus kelajuan rata-rata bisa dicari dengan V sama dengan S per T sama dengan S2 ditambah S1 per T2 per T1. Selanjutnya, menghitung kecepatan dengan rumus V sama dengan delta S per delta T, di mana V adalah kecepatan, delta S adalah perpindahan, dan delta T adalah waktu selama perpindahan. Sedangkan untuk kecepatan sesaat bisa dicari menggunakan V sama dengan lim delta T menuju 0, delta X per delta T sama dengan dx per dt. Selanjutnya kita masuk ke percepatan. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Rumus percepatan rata-rata bisa kita gunakan yaitu delta V per delta T, di mana V2 dikurang V1 per T2 dikurang T1. Pembahasan selanjutnya tentang gerak lurus beraturan. GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Hubungan antara jarak, kelajuan, dan selang waktu pada GLB dapat dituliskan dengan S sama dengan V dikali T atau V sama dengan S per T. Setelah dari GLB, kita akan masuk ke GLBB, di mana GLBB ini merupakan gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan tetap. Besar percepatan bisa kita cari dengan rumus A sama dengan besar perubahan kecepatan atau delta V per perubahan waktu atau delta T. Kelajuan akhir pada GLBB bisa dirumuskan dengan VT sama dengan V0 ditambah AT. Pada GLBB itu ada dua jenis, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Nah, saat dipercepat, nilai percepatannya positif dan kecepatannya bertambah. Sedangkan pada GLBB diperlambat, nilai percepatannya negatif atau mengalami perlambatan dan nilai kecepatannya berkurang. Selanjutnya kita masuk ke gerak vertikal. Nah, gerak vertikal ini ada 3. Yang pertama ada gerak jatuh bebas, yang mana karakteristiknya ia mengalami GLBB dipercepat. Arah percepatan benda bernilai positif atau plus G, lalu arah geraknya searah dengan percepatan gravitasi bumi dan tanpa kecepatan awal. Berikut adalah persamaan untuk menentukan besaran fisis gerak jatuh bebas jika gesekan udara diabaikan. Selanjutnya ada gerak tidak jatuh bebas. Karakteristik gerak tidak jatuh bebas ini adalah GLBB-nya dipercepat. Yang kedua, arah percepatan bendanya positif atau plus G juga. Selanjutnya arah geraknya searah percepatan dan dia memiliki kecepatan awal. Berikut adalah persamaan untuk menentukan besaran fisis gerak tidak jatuh bebas jika gesekan udaranya diabaikan. Dan yang terakhir ada gerak vertikal ke atas yang karakteristiknya ia mengalami GLBB diperlambat, arah percepatan bendanya bernilai negatif, arah geraknya berlawanan dengan percepatan gravitasi bumi, dan memiliki kecepatan awal, dan kemudian yang terakhir kecepatan benda sama dengan 0 pada saat ketinggian maksimum. Berikut adalah persamaan untuk menentukan besaran fisis gerak vertikal ke atas jika gesekan udara diabaikan. Sekian dulu ya untuk hari ini. Jangan lupa belajar. Untuk materi lengkapnya, adik-adik bisa langsung download di link yang udah kakak sediain di description box. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.